Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang sedang belajar di rumah. Bertemu lagi dengan kami, Guru Sejarah Indonesia, Bapak Halim ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi Sejarah Indonesia bab 3. Yang isinya adalah tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini adalah tampilannya sebentar. Nah, bab 3. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia seperti yang kalian lihat di layar. Ada beberapa bidang yang terkena dampak kolonialisme dan imperialisme. Ada politik maupun pemerintahan, ada ekonomi, ada sosial budaya, dan ada pendidikan. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang bidang politik ataupun struktur pemerintahan. Kalau kalian membuka LKS itu ada di halaman 27, itu menjelaskan tentang dampak di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah dampak politik pemerintahan. Nah, politik dan pemerintahan yang mempengaruhi di Indonesia sendiri pada waktu itu ada beberapa masa. Ada masa VOC, ada masa Daendels, ada masa Raffles, dan yang terakhir adalah masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, yang pertama adalah masa kekuasaan VOC. VOC berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 sampai 1799. Nah, pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia dalam perkembangannya. VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Nah, jadi VOC ini juga turut campur tangan dalam urusan politik kerajaan. Kemudian penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Lalu politik adu domba bisa dikenal dengan divide et impera yang dijalankan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Jadi cara VOC untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan Nusantara itu adalah dengan memecah belah di kalangan keluarga kerajaan. Nah, contohnya perebutan tahta dan lain sebagainya. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels, ya, tahun 1808 sampai 1811, cuma 3 tahun di Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Maksudnya adalah seperti jabatan bupati tidak boleh diserahkan ke anaknya. Jadi sistem itu sudah hilang. Kalau dulu masih seperti turun-temurun. Nah, kemudian Pulau Jawa dibagi menjadi 8 karisidenan. Kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Kemudian ada dualisme pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan Eropa. Yang kedua adalah pemerintahan pribumi. Maksud dari pemerintahan Eropa seperti ini. Nah, ada karisidenan, ada asisten residen, dan pegawai kontrolir atau control of dealing. Nah, ada 3 bagian pemerintahan Eropa seperti ini. Nah, kalau untuk yang pribumi, itu ada bupati, ada wedana atau distrik, atau kalau wali kota, atau kecamatan. Kemudian ada asisten wedana dan ada pejabat desa. Nah, ini bagian pemerintahan.
Untuk Daendels sudah, kemudian kita lanjutkan ke masa pemerintahan Raffles. Nah, pada pemerintahan Raffles adalah tahun 1811 sampai 1816. Nah, ini terjadi ketika Inggris berhasil menang melawan Belanda, kemudian otomatis Nusantara jatuh ke tangan Inggris. Nah, pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia, yang dijalankan oleh Thomas Stamford Raffles, yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Jadi, memberikan banyak perubahan. Nah, contohnya ini, pembagian Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Jadi dari 8 karisidenan menjadi 16. Kemudian pembaruan dalam bidang ketatanegaraan, kemudian penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, kemudian kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi peradilan juga diperbaiki. Itu masa Raffles. Kemudian masa pemerintahan Hindia Belanda setelah Traktat London, tahun 1830 sampai 1942. Masa kolonial Belanda mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal berakhir dan digantikan sistem tanam paksa pada 1830. Sejak saat itu kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Salah satu kebijakannya adalah gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini, atau Pak Neerlandica, perdamaian Neerlandica. Kemudian gagasan yang dicetuskan oleh J.B. van Hees bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Jadi yang dulu dikuasai oleh Hindia Belanda, jadi kalian harus bisa membedakan ada Belanda, itu kerajaan Belanda ya, dan ada Hindia Belanda, itu di Nusantara. Nah ini beda. Jadi kita dulu dikenal satu Nusantara, kemudian ketika dijajah namanya adalah Hindia Belanda. Nah Belanda sendiri itu beda. Jadi Belanda itu ingin menyatukan kekuasaan Hindia Belanda di bawah Belanda sendiri langsung gitu. Kemudian gagasan tersebut menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Nah, itu adalah masa kolonial Belanda. Oke, pemerintahan dari keempat pemerintahan sudah kita bahas. Kemudian lanjut ke ekonomi. Masih sama dengan keempat tadi. Yang pertama dari VOC dulu. Dampak ekonomi pada masa ini erat kaitannya dengan praktek eksploitasi oleh VOC di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara sejak 1605. Jadi berupaya mengeksploitasi hasil bumi. Tulisannya hitam. Nah, secara umum praktek eksploitasinya yaitu berupa penanaman paksa, penyerahan wajib, monopoli dagang, dan penyewaan pajak. Nah, monopoli perdagangan dipusatkan di Maluku dan Banten. Di Maluku, monopoli kegiatan perdagangan yaitu monopoli rempah-rempah. Dan adapun di Banten adalah monopoli kegiatan perdagangan lada. Kemudian praktik eksploitasi VOC juga berkaitan erat dengan kebijakan VOC, yaitu Verplicht, Leverenti, dan Contingenten. Kalau di LKS-mu ada ya itu, silahkan nanti ada di halaman 29. Kemudian kita lanjutkan. Masa Daendels. Dampak ekonomi pada masa ini adalah perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Nah, di mana dalam sistem ini tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik pemerintah kolonial.
Nah, perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Nah, kemudian dampak ekonomi paling terasa pada masa ini adalah pembangunan jalan raya pos Anyer Panarukan. Di satu sisi pembangunan jalan ini mempermudah akses perdagangan, di sisi lain pembangunan jalan raya pos juga memakan banyak korban jiwa. Nah, itu jalur utara. Kemudian masa pemerintahan Raffles, wait. Bentar. Kok jadi salah? Salah ya. Oke, Raffles. Ada kesalahan sedikit. Nah, kemudian dalam sosial dan budaya, ntar saya cari dulu deh, penasaran. Oke, bentar ya. Jadi ada beberapa hal. Nah, ini. Bentar. Nah, tadi kita sampai ke VOC, kemudian Daniels, lalu Raffles. Nah, upaya Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian usaha, ya, memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Kondisi tersebut didukung oleh penerapan sistem sewa tanah atau land rent. Nah, sistem sewa tanah yang ditetapkan Raffles mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah. Nah, pada pelaksanaannya sistem sewa tanah sangat memberatkan rakyat. Untuk membayar pajak atas sewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung pada rentenir Tionghoa. Dampaknya rakyat terlilit utang dan harus kehilangan tanahnya kepada para rentenir Tionghoa. Nah, zaman dahulu sering disebut mindring. Mindring. Ya, kayaknya mindring. Di buku ada, nanti saya carikan. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat industri di Hindia Belanda. Kemudian kemunculan kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi dan infrastruktur. Masyarakat pada masa kolonial Belanda juga mulai mengenal sistem perbankan modern, sehingga nanti akan muncul bank-bank. Nah, kemudian ini tadi yang sosial budaya, ada lunturnya feodalisme, yaitu dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Para budak tersebut bekerja menggarap tanah milik para bangsawan. Secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Nah, ini di gambar ini adalah ilustrasi pribumi dan bangsawan. Kemudian pertumbuhan dan migrasi penduduk. Wah. Pada abad ke-19, pertumbuhan penduduk di Hindia Belanda mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kolonial Belanda menerapkan program migrasi penduduk khususnya di Pulau Jawa. Jadi Belanda membujuk petani-petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Bukan hanya di Sumatera saja, tetapi sampai Suriname dan negara-negara lain.
Nah, ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi para yang menggunakan topi ini adalah orang-orang Belanda. Kemudian yang jongkok-jongkok ini pribumi. Foto harus jongkok, yang punya strata rendah. Kemudian ada stratifikasi sosial. Salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa adalah adanya pembagian status sosial yang diatur menurut hukum ketatanegaraan. Jadi strata sosial ini tadi diatur dalam hukum. Jadi tidak bisa protes. Seperti halnya kemarin Omnibus Law yang menyebabkan banyak demonstrasi. Nah, itu karena sudah disahkan menjadi hukum, ya kan. Nah, kalau saat ini sedang ada peninjauan kembali tentang Omnibus Law karena harus ada yang dirubah dan ditinjau. Nah, kita kembali ke sini. Jadi golongan atas adalah terdiri dari orang Eropa dan kemudian golongan kedua adalah golongan timur asing, yaitu orang Arab, Tionghoa, India. Dan golongan ketiga adalah golongan pribumi, penduduk asli. Mungkin mereka logikanya nggak jalan dulu ya. Atau memang jalan. Kemudian penyebaran agama Nasrani. Dilakukan oleh bangsa Eropa dengan semboyan gospel, yaitu cari kejayaan ya. Nah, saat mencapai Kepulauan Maluku, bangsa Portugis dan Spanyol juga membawa misi penyebaran agama Katolik. Sementara itu, agama Kristen mulai dikenal masyarakat seiring masuknya berbagai organisasi penyiaran agama Kristen. Zending. Kemudian ada perkembangan seni musik. Nah, seni musik. Kedatangan bangsa Eropa menyebabkan seni musik di Hindia Belanda semakin berkembang. Contohnya pengenalan akan beberapa alat musik seperti biola, piano, cello, gitar, bass, flute, saksofon, dan horn atau trompet. Nah, dalam perkembangannya terjadi perpaduan musik barat dan musik tradisional Indonesia dalam bentuk musik keroncong. Pada abad ke-19, arsitektur bergaya Eropa di Hindia Belanda berkembang. Gaya arsitektur yang disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Gaya bangunan Indis dapat Anda amati dalam video berikut. Video ini. Orang naik video nih. Sorry. Lali. Nanti saya tampilkan. Kemudian perkembangan karya sastra pada masa kolonial, muncul banyak karya sastra seperti History of Java, karya Raffles sendiri, kemudian Max Havelaar, karya Multatuli, itu adalah nama samaran dari Dostoevsky. Kemudian History of the East Indian Archipelago dan History of Sumatra, dan itu adalah sejarah kita. Kemudian ada perubahan gaya hidup. Gaya berpakaian bangsa Eropa menjadi trendsetter bagi golongan lainnya, termasuk golongan masyarakat Bumi Putra. Masyarakat pada masa ini juga mulai mengenal budaya rich table, yaitu penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Nek awake dhewe wis garek cimuk sego lawuh sayur wis. Nah, itu adalah pengaruh dari sosial budaya. Lanjut ke pendidikan. Nah, ini yang penting. Dalam bidang pendidikan, perkembangan pendidikan pada masa kolonial tidak terlepas dari kebijakan politik etis. Nah, jadi ada beberapa sekolah kolonial, ini ada RT School, ini harus kalian pahami, ya, bukan diingat tapi dipahami saja. Yang ini adalah sekolah kolonial, dan ada sekolah pribumi, ada Taman Siswa Muhammadiyah dan Pondok Pesantren. Nah,
Itu tadi adalah dampak-dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca dengan seksama di LKS ya, bab 3. Baik, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dalam bab 3 ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini. Banyak tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.